Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dafal Farizi dengan NPM 1831270650207. Di video ini saya akan menjelaskan, mempresentasikan jawaban dari soal UTS Bahasa Automata. 1. Berikan penjelasan tentang mesin abstrak automata, ciri-ciri dari mesin automata, contoh implementasi mesin automata dalam kehidupan sehari-hari, kaitan mesin abstrak automata dengan bahasa pemrograman. A. Mesin abstrak automata. Mesin abstrak automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali atau recognize, menerima atau accept, atau membangkitkan atau generate sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Ciri-ciri dari mesin automata: bekerja sekuensial, menerima input, mengeluarkan output. Contoh implementasi mesin automata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada aplikasi Siri, ada Cortana, maupun Hello Google. Lalu ada web browser, ada kalkulator, ada mesin ATM. Kaitan mesin abstrak automata dengan bahasa pemrograman. Sebagai pengenal atau recognizer, string-string dari suatu bahasa. Dalam hal ini, sebagai masukan dari automata. Maksudnya, source code yang sudah kita buat, string-stringnya, itu masuk ke tahap pengenalan atau recognizer. Selanjutnya, sebagai pembangkit atau generator, string-string dari suatu bahasa. Dalam hal ini, sebagai keluaran dari automata. Berikan penjelasan tentang tata bahasa dan automata, kaitan automata dengan teknik kompilasi, lalu fase kompilasi. Tata bahasa pada bahasa dan automata. Tata bahasa atau grammar bisa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal yang dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Aturan produksi merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikasikan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke bentuk lainnya. Semua aturan produksi dinyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta atau alfa menurunkan beta. Alfa menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Kaitan automata dengan teknik kompilasi, yaitu memverifikasi suatu sistem, merancang suatu sistem secara abstrak untuk parsing di compiler, lalu pengenalan pola. Fase kompilasi, proses analisis leksikal, proses analisis sintaktik, proses analisis semantik, proses yang menghasilkan kode, lalu proses optimasi kode. 3. Berikan penjelasan tentang mesin FSA. Dua macam mesin FSA, yaitu DFA dan NFA. Lalu ciri-ciri dari mesin DFA dan NFA. Mesin FSA, Finite State Automata atau FSA, adalah mesin abstrak berupa sistem model matematika dengan masukan dan keluaran diskrit yang dapat mengenali bahasa paling sederhana atau bahasa regular dan dapat diimplementasikan secara nyata. Juga model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output yang memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi.
Ciri-ciri dari mesin DFA dan NFA. Yang pertama, mesin DFA. Jika misalkan sigma sama dengan dalam kurung kurawal A, B, maka setiap state mempunyai satu input A dan satu input B. Ini adalah contohnya. Setiap state memiliki satu input A dan input B. Input A, input B, input A, input B. Dalam tabel transisi, state tujuan tidak ditulis dalam bentuk himpunan. Tidak ada himpunan di dalamnya. Bukan dalam bentuk himpunan. Ciri-ciri dari mesin NFA. Jika misalkan sigma sama dengan dalam kurung kurawal A, B, maka setiap state mempunyai input A dan input B yang jumlahnya bebas. Seperti ini contohnya. Dalam transisi state tujuan, ditulis dalam bentuk himpunan. Ini di dalam himpunan, di dalam bentuk himpunan. Implementasi mesin DFA menggunakan diagram transisi, tapel, fungsi transisi, tabel transisi, penerimaan dan penolakan string pada mesin abstrak automata dengan DFA. Tuliskan tapelnya secara lengkap, buatkan fungsi transisinya, buatkan tabel transisinya, telusuri penerimaan dan penolakan string masing-masing 3. Seperti ini ilustrasi mesin DFA yang pertama. Tapelnya M sama dengan dalam kurung kurawal Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, dalam kurung kurawal 0,1, transisi, Q0 atau state awal, dalam kurung kurawal Q4. Untuk fungsi transisinya, transisi Q0, 0 menghasilkan Q1. Q0, 0 menghasilkan Q1. Di sini terhalang video jadi, tapi di sini nilainya 0 menghasilkan Q1 menuju Q1. Lalu Q0, 1 menghasilkan Q2. Q0, 1 menghasilkan Q2 menuju Q2. Q1, 0 sama dengan Q3. Q1, 0 menghasilkan Q3 menuju Q3. Q1, 1 sama dengan Q2. Q1, 1 sama dengan Q2 menghasilkan Q2. Q1 menuju Q2 melalui 1. Q2, 0 sama dengan Q1. Q2 melalui 0 sama dengan menghasilkan Q1. Q2, 1 sama dengan Q4. Q2, 1 sama dengan Q4. Q3, 0 sama dengan Q3. Q3 melalui 0 balik lagi ke Q3. Q3, 1 sama dengan Q2. Q3 melalui 1 menghasilkan Q2. Q4, 0 sama dengan Q1. Q4, 0 melalui nilai 0 menghasilkan Q1 menuju Q1. Q4, 1 sama dengan Q4. Q4 melalui 1 menuju Q4 menghasilkan Q4. Untuk tabel transisinya seperti ini. Q0, nilai 0-nya ke Q1, nilai 1-nya ke Q2. Q1, nilai 0-nya ke Q3, nilai 0-nya, nilai 1-nya ke Q2. Q2, nilai 0-nya ke Q1, nilai
satunya ke Q4. Q3, nilai nolnya balik lagi ke Q3. Nilai satunya ke Q2. Q4, nilai satunya, nilai nolnya menuju Q1, nilai satunya balik lagi ke Q4. Penerimaan dan penolakan string. Untuk yang diterima 0, 1, 1. Q1, Q2, Q4. 0, Q1, 0, di sini ada angka 0, Q1, 1, Q2. Lalu 1, Q4. Lalu ada 1, 1, Q2, Q4. 1, Q2, lalu 1, Q4. Lalu ada 0, 0, 1, 1. Q1, Q3, Q2, Q4. Ada 0, Q1, 0, Q3, lalu 1, Q2, lalu 1, Q4. Ini yang diterima. Kenapa diterima? Karena state akhirnya itu Q4. Lalu yang ditolak 0, 0, 1. 0, 1. 0, 0, 1. 0, Q1, 0, Q3, 1, Q2. Ditolak. Karena tidak mencapai state akhir, tidak mencapai Q4. Lalu ada 0, 1, Q1, Q2. 0, Q1, 1, Q2. Ditolak juga karena tidak mencapai Q4. Ada 1, 0, 0, Q2, Q1, Q3. Ada 1, Q2, lalu 0, Q1, lalu 0, Q3. Juga ditolak karena tidak mencapai Q4. Lalu ini adalah ilustrasi mesin DFA yang berikutnya. Tabelnya M dalam kurung kurawal Q0, Q1, Q2, Q3 dalam kurung A, B transisi, Q0, dalam kurung kurawal Q3. Fungsi transisinya Q0 A sama dengan Q1. Q0 melalui A menghasilkan Q1. Q0 menuju B menghasilkan Q0. Di sini Q0, lalu di sini berbalik lagi dia. Berbalik lagi menuju Q0. Dia Q0 melalui B lalu menuju Q0 lagi, balik lagi ke Q0 di sini. Lalu Q1 A sama dengan Q1. Q1 melalui A menghasilkan Q1 menuju Q1 lagi. Q1 B sama dengan Q2. Q1 melalui B menghasilkan Q2 menuju Q2. Q2 A sama dengan Q1. Q2 A menghasilkan Q1. Q2 melalui A menghasilkan Q1. Q2 B sama dengan Q3. Q2 melalui B menghasilkan Q3. Q3 A sama dengan Q1. Q3 A menuju Q1 menghasilkan Q1. Q3 melalui A menghasilkan Q1. Q3 B sama dengan Q0. Q3 melalui B sama dengan menghasilkan Q0. Untuk tabel transisinya Q0 untuk yang A melalui A, untuk yang melalui jalur A dia menuju Q1. Q0 yang melalui jalur B itu balik lagi ke Q0-nya. Q1 untuk yang melalui A dia balik lagi ke Q1, menghasilkan Q1 kembali. Lalu yang melalui B-nya dia menuju ke Q2. Untuk Q2 A-nya
menuju Q1, lalu yang B-nya menuju Q3. Untuk yang Q3, A-nya menuju Q1, B-nya menuju ke Q0. Penerimaan dan penolakan string. Untuk yang diterima, A, B, B, Q1, Q2, Q3. Di sini nih, ini jalur A, Q1, B, Q2, B, Q3. Jadi A, B, B, Q1, Q2, Q3. Untuk A, B, B, Q1, Q2, Q1, Q2, Q3. Berarti Q1, Q2, balik lagi ke Q1, Q2, Q3. Berarti dari jalur A, lalu ke Q1, lalu melalui jalur B ke Q2, lalu melalui jalur A ke Q1, lalu melalui jalur B ke Q2, lalu melalui jalur B ke Q3. Untuk B, A, B, B, Q0, Q1, Q1, Q2, Q3. B, 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 Q0 menuju B, Q0 menuju Q1. Lalu Q1A menuju Q1 lagi. Lalu B, Q2, lalu B lagi ke Q3. Diterima karena menuju sampai state akhir. Lalu yang ditolak B, A, Q0, Q1, Q1, B, Q0, Q1, Q1 lagi. Ditolak karena tidak mencapai state akhir, tidak mencapai Q3. Lalu Q1, Q2, Q1A, lalu balik lagi ke Q1A, lalu ke Q2. Ditolak karena tidak sampai state akhir. Lalu Q1, Q2, Q3, Q0. Q1A ke Q2 melalui B, ke Q3 melalui B, lalu ke Q0 lagi melalui B. Meskipun dia sempat ke Q3, tapi state akhirnya di Q0, jadi tetap ditolak. Seperti itu. Berikan deskripsi tentang komponen mesin DFA dan NFA, yaitu tapel dan lain-lain. Perbedaan mesin DFA dan NFA. Komponen mesin DFA dan NFA yaitu tapel. Untuk DFA, tapel 5 elemen yaitu M sama dengan Q, S, transisi, Q0, F. M sama dengan nama DFA, Q himpunan keadaan DFA, S himpunan alfabet, transisi, fungsi transisi, Q0 sama dengan keadaan awal atau state awal, F sama dengan keadaan akhir atau state akhir. Komponen mesin DFA dan NFA. Untuk NFA, tapel 5 elemen yaitu A sama dengan Q sigma transisi Q0 F. Q sebuah himpunan berhingga dari state-state, sigma sebuah himpunan berhingga dari simbol-simbol input. Transisi fungsi transisi yang memiliki argumen sebuah state dalam Q dan sebuah simbol input dalam sigma dan mengembalikan sebuah himpunan bagian dari Q. Q0 sebuah state-state atau state awal. F sebuah himpunan final state atau state akhir. Perbedaan mesin DFA dan NFA. Pada DFA, jika suatu state diberi inputan, maka state tersebut akan selalu tepat menuju satu state. Pada NFA, jika suatu state diberi inputan, maka mungkin saja bisa menuju ke beberapa state berikutnya. Cukup sekian pembahasan dan presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.